Ini kisah seorang Majen TNI yang berani menculik seorang Perdana Menteri. Kisah ini terjadi pada tahun 1946. Ketika itu Indonesia baru saja merdeka, dan ibu kota negara ketika itu masih di Yogyakarta. Dikutip dari buku, Perang Sejarah Para Jenderal, Kesaksian Para Jenderal atas Prahara Mei tahun 1998 dan isu kudeta, yang disusun Diah Andika, Winda dan Evantino Febriana. Sejak tanggal 14 November tahun 1945, Kabinet Presidensial yang dipimpin Presiden Soekarno telah diubah menjadi Kabinet Parlementer yang dipimpin Perdana Menteri Syahrir. Pada Kabinet Syahrir, jabatan Menteri Keamanan diberikan kepada Amir Syarifuddin. Hal ini menimbulkan konfrontasi antara Syahrir dengan para perwira TKR karena sebelumnya para perwira TKR telah memilih Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Keamanan. Akhirnya pada tanggal 18 November dicapailah kesepakatan antara Perdana Menteri Sultan Syahrir dengan para perwira peta. Syahrir mengakui kepemimpinan Sudirman sebagai Panglima TKR. Sebaliknya perwira TKR mengakui kepemimpinan Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu tentara Belanda yang memasuki Indonesia jumlahnya semakin banyak. Maka pada tanggal 1 Januari tahun 1946, Kementerian Keamanan diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Perubahan ini memberikan wewenang yang lebih luas bagi Menteri Pertahanan. Bukan hanya menjaga keamanan tetapi memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan demi pertahanan negara. Selain itu Tentara Keamanan Rakyat juga diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tapi nama ini juga belum memuaskan sehingga pada tanggal 24 Januari tahun 1946, nama Tentara Keselamatan Rakyat lalu diubah menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI. Menurut Diah Andika Winda dan Evantino Febriana, benih-benih permusuhan antara Syahrir dengan para perwira tentara Indonesia yang nampaknya sudah selesai. Kembali muncul, konflik antara pemerintahan Syahrir dengan tentara Indonesia yang diwakili Jenderal Sudirman kembali mencuat saat Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin memberi perlindungan kepada laskar-laskar tentara yang menolak bergabung dengan TRI. Konflik ini, menurut Diah Andika Winda dan Evantino Febriana, diperkeruh oleh tindakan Amir Syarifuddin yang membuat Korps Pepolit atau Pendidikan Politik Tentara. Korps ini terdiri dari 55 opsir politik dari Pesindo. Jenderal Sudirman menentang pembentukan Pepolit dan mendirikan sebuah Dewan Penasehat Pimpinan Tentara. Dewan ini dengan tugas memberikan nasihat kepada Markas Besar Tentara Indonesia mengenai soal-soal politik. Pembentukan Dewan Penasehat pada akhirnya menjadi saingan bagi Pepolit. Konflik antara Jenderal Sudirman sebagai pemimpin TRI dengan Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Syahrir membuat Jenderal Sudirman akhirnya dekat dengan Tan Malaka. Ia kemudian membentuk Organisasi Persatuan Perjuangan beranggotakan organisasi politik yang menentang politik diplomasi Syahrir. Jenderal Sudirman ikut sebagai anggota panitia kecil Persatuan Perjuangan yang mengurusi organisasi strukturalnya. Ketika pemerintah Indonesia yang dipimpin Syahrir memutuskan membubarkan Persatuan Perjuangan dan menangkap Tan Malaka, maka pengaruh Jenderal Sudirman dapat ditekan oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Lalu dengan ditangkapnya Tan Malaka, jalan diplomasi yang ditempuh Syahrir berjalan mulus. Perjuangan diplomasi ini mendapat hambatan berat karena Belanda tetap bernafsu ingin kembali berkuasa di Indonesia. Dalam satu babak perundingan baru, Syahrir menuntut tidak lebih dari pengakuan de facto bagi Republik Indonesia, dan agar kekuasaannya atas Jawa dan Sumatera diakui. Tindakan Syahrir yang hanya menuntut Jawa dan Sumatera sebagai bagian dari Republik Indonesia menimbulkan ketidakpuasan dari pemimpin Persatuan Perjuangan yang belum tertangkap. Para perwira Divisi 3 yang dipimpin Majen Sudarsono memutuskan untuk melakukan aksi penculikan atas diri Perdana Menteri Syahrir. Majen Sudarsono kemudian mengeluarkan perintah tertulis untuk menangkap Syahrir. Pada tanggal 27 Juni tahun 1946, tentara yang dipimpin Mayor Yusuf menculik Perdana Menteri Syahrir ketika tengah berada di Surakarta. Pada saat itu Syahrir tiba di Surakarta dalam perjalanan pulang menuju Jakarta dari Jawa Timur. Syahrir saat itu ditemani oleh Menteri Perdagangan dan Industri, Darmawan Mangunkusumo dan Majen Sudibyo. Syahrir kemudian dibawa ke rumah peristirahatan di Paras, lereng Gunung Merbabu. Segera setelah mendengar berita itu, anggota kabinet lainnya yang dipimpin Menteri Pertahanan
Amir Syarifuddin mengadakan rapat. Rapat ini mengusulkan agar selama keadaan gawat tersebut, semua kekuasaan dipindahkan kepada Presiden Soekarno. Juga pertanggungjawaban kabinet dilimpahkan sementara waktu kepada Soekarno. Presiden Soekarno kemudian mengumumkan keadaan darurat dan meminta para penculik untuk melepaskan Syahrir. Para tentara Pesindo dan Divisi Siliwangi yang pro Syahrir mulai bergerak untuk menyerang tentara Divisi 3 yang berperan dalam penculikan Syahrir. Upaya himbauan Soekarno melalui media massa akhirnya berhasil. Karena pada tanggal 1 Juli tahun 1946, seluruh korban penculikan termasuk Sultan Syahrir dibebaskan. Para pimpinan penculikan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan. Syahrir dibebaskan oleh tentara dari Divisi 4 yang ditempatkan di Surakarta. Jenderal Sudirman sangat marah mendengar adanya peristiwa serang menyerang antar anggota TRI. Ia kemudian menyuruh Maijen Sudarsono membebaskan tokoh-tokoh yang terlibat penculikan Perdana Menteri. Pada tanggal 2 Juli tahun 1946, tentara Divisi 3 yang dipimpin Maijen Sudarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke-14 pimpinan penculikan. Jenderal Sudirman juga meminta kepada Maijen Sudarsono untuk meminta penjelasan kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara Wirogunan dan memerintahkan Letkol Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Maijen Sudarsono dan pimpinan penculikan lainnya. Letkol Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Panglima TRI. Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Letkol Soeharto sebagai perwira kopik atau keras kepala. Lalu pada tanggal 3 Juli tahun 1946, Mayor Jenderal Sudarsono, pelaku utama penculikan yang sehaluan dengan kelompok Persatuan Perjuangan, menghadap Soekarno bersama beberapa rekannya dan menyodorkan 4 maklumat untuk ditandatangani Presiden, yang menuntut agar Presiden memberhentikan Kabinet Syahrir II. Presiden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik. Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat. Dan Presiden mengangkat 13 Menteri Negara yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat. Konsep yang mereka sodorkan kepada Presiden Soekarno adalah kembali ke sistem presidensial. Ada nama menteri utama yang mereka sodorkan untuk membantu Soekarno-Hatta, antara lain Tan Malaka, Khairul Saleh, Buntara Martoatmojo, dan Supomo, yang mewakili berbagai golongan. Presiden Soekarno tidak menerima maklumat tersebut dan memerintahkan para pengawalnya menangkap para pengantar maklumat yang dipimpin Maijen Sudarsono. 14 orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta ditangkap. Mereka kemudian diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. Dewan Peradilan Tentara ini akhirnya menjatuhkan vonis 7 orang dibebaskan, 5 orang dihukum 2-3 tahun. Sedangkan Sudarsono dan Muhammad Yamin yang dianggap berperan paling penting dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Sikap Jenderal Sudirman yang semula mendukung rencana Maijen Sudarsono kemudian berubah karena dibujuk oleh Presiden Soekarno. Sebagai imbalannya, Jenderal Sudirman meminta kepada Soekarno agar pemimpin Persatuan Perjuangan yang tidak terlibat penculikan Syahrir tidak akan ditangkap. Selain itu, Jenderal Sudirman juga meminta para pemimpin TRI dan Barisan Benteng kecuali Maijen Sudarsono dan bawahannya agar tidak dipecat. Presiden Soekarno tidak berkepentingan untuk menuntut Jenderal Sudirman karena Jenderal Sudirman dapat berfungsi sebagai pengimbang kekuatan Amir Syarifuddin dalam Kementerian Pertahanan. Sehingga permintaan Sudirman dikabulkan oleh Soekarno. Meskipun Presiden Soekarno mengecam penculikan Perdana Menteri Syahrir, namun dia tidak mengizinkan Syahrir menduduki kembali posnya sebagai Perdana Menteri Indonesia. Syahrir baru menjadi Perdana Menteri kembali ketika KNIP mengumumkan bahwa keadaan darurat telah berakhir. Syahrir menjadi Perdana Menteri ketiga kalinya pada tanggal 2 Oktober tahun 1946 untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda. 2 tahun kemudian, pada tanggal 17 Agustus tahun 1948, seluruh tahanan peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946 dibebaskan melalui pemberian grasi Presiden. Kabinet Syahrir yang ketiga melanjutkan kebijaksanaan untuk berunding dengan Belanda. Menjelang November tahun 1946, delegasi Indonesia dan Belanda telah membuat kesepakatan di Linggajati. Menurut persetujuan itu,
Belanda memberikan persetujuan de facto kepada kekuasaan Republik Indonesia di Jawa, Sumatera, dan Madura. Pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat dan akan membentuk Uni Indonesia Belanda di bawah mahkota Belanda.